Hai guys, senang dapat kembali menjumpai kalian di dalam acara Youth for Christ bersama dengan saya Pendeta Nike Kusumawati dari GKI Ciamis. Renungan kita kali ini berjudul Merawat Hati yang didasarkan pada Yesaya 61 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat penyertaan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, untuk kasih karunia yang selalu Tuhan curahkan bagi kami. Jika saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu ingin diperlengkapi dengan firman Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing kami agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kami menjalani aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Guys, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yesaya 61 secara khusus ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Guys, pernahkah kita mengalami luka yang membuat bagian tubuh kita berdarah? Sebuah luka yang cukup besar tentu tidak bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat. Luka membutuhkan waktu untuk mengering hingga pada akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Ada luka yang meskipun sudah sembuh, bekasnya akan tetap terlihat. Tetapi ada juga bekas luka yang bisa hilang. Keduanya bergantung pada keadaan luka semula dan bagaimana luka itu dirawat. Tuhan merawat hati orang-orang berdosa yang diampuninya. Inilah salah satu berita yang kita baca dalam Yesaya 61 secara khusus ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Pada nubuatan tentang pengampunan Tuhan melalui Nabi Yesaya, ia berjanji bahwa orang Israel yang dibuang ke Babel akan mendengar kembali berita baik itu. Berita pengampunan Tuhan ini bagaikan merawat setiap luka umatnya akibat pemberontakan kepada Tuhan. Luka pada masa pembuangan mereka ke Babel dan luka penderitaan mereka selama ini, semua akan dipulihkan oleh Tuhan karena ia sendiri yang merawat hati umatnya. Tuhan yang begitu kecewa pada umat yang tidak mentaatinya adalah Tuhan yang juga mau mengampuni dan juga merawat hati mereka. Pengampunan Tuhan membuat umat kembali hidup di dalam anugerahnya. Umat kembali mengalami pemulihan hari demi hari. Tuhan mengembalikan mereka kembali ke tanah asal mereka dengan menuntun mereka untuk kembali membangun kehidupan mereka. Inilah cara Tuhan untuk merawat hati umatnya. Youth, Tuhan merawat hati kita dengan berbagai macam cara. Semilir angin yang menyejukkan, cerahnya mentari pagi, indahnya matahari yang terbenam adalah bagian dari cara Tuhan merawat hati kita. Mari alami dan rasakan caranya yang indah merawat hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk karya kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kami alami, luka hati yang ada di dalam diri kami, boleh Tuhan basuh, Tuhan rawat, Tuhan jaga menjadi hati yang boleh dipulihkan di dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang mau merawat hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat merasakan hadirnya Tuhan dan juga pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang mau pimpin hidup kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah Tuhan, doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemulih hidup kami. Amin. Demikianlah rekan-rekan renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.